Up Corner. 98.5 FM Up Radio The Winning Station. Selamat pagi Upmania. Semangat terus pagi walaupun waktu sudah menunjukkan jam 11 lebih 10 menit ya waktu di Up Radio. Seperti yang sudah diinformasikan di sosial media bahwa hari ini sharing and hearing kita akan ketemu dengan sosok yang luar biasa, cantik, anggun dan akan memberikan inspirasi kepada kita semua. Mbak Priscilla Margi, kalau Santi lebih akrab sih Mbak Egi gitu ya manggilnya. Beliau adalah founder dari Santun. Kita langsung sapa beliau saja yang sudah ada di ujung Instagram. Selamat pagi dan Assalamualaikum Mbak Egi, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Santi, Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Santi kabarnya? Sehat selalu and great. Oke. Baik. Oke. Nah, Anda bisa mengikuti siaran ini tentu saja lewat Up Radio di 98.5 FM and then live streaming kami di upradio.id dan juga Instagram Live. Anda bisa menyimak di Up Radio SMG. Di sini kita akan ngobrol bersama dengan Mbak Egi yang sengaja memang jauh-jauh dari Jakarta kita datangkan untuk bisa berbagi. Dan kalau melihat senyumnya ini kita langsung rontok deh. Punya banyak masalah bisa hilang begitu ya. Makanya hari ini kita mengambil satu tema kebahagiaan hati. Nah ini sesuatu kalau memang dari dalam nggak bisa dipungkiri ya Mbak Egi ya. Itu muncul apa adanya dan itu natural dan itu bersifat lebih long time dan itu tidak membuat kita capek. Karena itu memang sesuatu yang inilah kebahagiaan. Yes, happiness itu ya begitu ya Mbak Egi ya. Nah pertanyaannya adalah, ini Mbak Egi sudah muncul menjadi salah satu yang ada di S3 ya, yang kupas juga, ini lewat Santun. Sebentar, judulnya saja Santun. Santun itu kalau bahasa Jawa kan penuh dengan etika ya, penuh dengan perilaku yang sopan, kemudian dengan ini ya kalau orang Jawa itu bilang lebih menjadi orang yang sangat membawa diri dengan baik ya, beretika begitu. Nah santun ini kain juga, kain yang bagus gitu ya. Karena Mbak Egi ada hubungannya dengan kain kan. Mbak, sebelum nanti saya mengulik-ngulik tentang Mbak Egi ya untuk bisa menemukan kebahagiaan hati, kenapa Santun ini diambil menjadi salah satu brand dari karya Mbak Egi? Jadi gini, berawal sih Santun itu tuh saya terinspirasi dari cantiknya perempuan-perempuan Indonesia yang selalu berpakaian santun. Terbuka, banyak kan ya pakaian-pakaian daerah Indonesia itu yang tertutup cantik gitu loh. Dari situ saya terinspirasi cantiknya perempuan Indonesia berawal dari situ, dan kita sebagai perempuan itu dengan pakaian, dengan berucap, dengan kita nggak harus ngomong banyak, dengan cara kita pembawaan diri, dengan cara kita berpakaian itu santun itu udah menjadi satu cerminan diri dengan cara berpakaian. Itu benar-benar ya. Jadi dari pembuatan santun pun kita juga harus santun prosesnya. Baik, nggak cuma dari berpakaian, tapi dari proses pengerjaan kainnya, terus pengolahan limbahnya, kita juga harus santun. Jadi ada satu benar dari pengerjaannya sampai akhir finally menjadi baju, dan baju yang dipakai perempuan-perempuan yang santun dan cantik dan mempengaruhi aura untuk si pemakai juga. Gitu, Mbak. Jadi wah, ini nama, kemudian dari produk, proses ya, dan bagaimana juga pada hasil akhirnya ruhnya adalah santun. Sehingga nanti ketika menggunakan juga, waduh betul-betul perempuan Indonesia yang penuh dengan kesantunan begitu ya, karena memakai produknya santun. Baik, Mbak Egi memberikan 5 masker premium serat ya untuk ini handmade ya dari Sashiko ya. Untuk Upmania yang bertanya di sini, tentu saja nanti kita akan pilih ya siapa Anda yang mau beruntung untuk mendapatkan masker tersebut.
Nah Mbak, perjalannya berapa waktu sih Mbak Eki dengan santunnya itu Mbak? Kalau untuk proses usaha itu sebenarnya sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun, oke. Okay. Dari awal pernikahan ya. Dari awal pernikahan, jadi udah lama tapi nggak selalu bagus ya nama kita usaha ya Mbak. Sebenarnya juga namanya bukan santun ya, namanya itu nama saya dan Mama, Egi and Mama. Oh, oh gitu. Ibu saya ya. Ya, jadi itu berangkat sebetulnya dari sebelum Mbak Egi menikah, tetapi ketika usaha mulai ketika sudah menikah ya, Mbak Egi ya. Ya. Oke. Okay. Kalau dari sebelum menikah mungkin ya. Betul betul. Nah Mbak Egi, kalau lihat di catatan harian Mbak Egi yang sudah ditorehkan dalam buku Estri, ini kan Mbak Egi sebetulnya basically dari keluarga yang sangat mampu ya waktu itu ya, dan kemudian akhirnya ya ada sebuah peristiwa yang memang mengharuskan Mbak Egi sebagai anak terbesar atau anak yang paling besar atau anak yang pertama ini mempunyai keluarga yang harus Mbak Egi urus ya sebagai salah satu tanggung jawab anak paling pertama atau paling besar. Nah, ini sama juga kan Mbak Egi waktu itu punya pikiran untuk mewakafkan diri Mbak Egi untuk keluarga. Nah, sebetulnya apa sih yang membuat Mbak Egi bisa menemukan self-awareness ya saat itu? Ketika mungkin rasa cinta saya terhadap kedua orang tua saya dan bakti saya sebagai anak. Dan saya pun paling tua ya. Jadi saya nangis deh kalau ingat saat itu ya. Aku jadi saya terhadap orang tua saya ngelihat papa saya bagaimana berjuang untuk kita dan bagaimana papa 16 saat itu dan bagaimana ibu saya merawat papa saya 15 tahun kena gula dan di saat itu pun dalam titik terendah sampai kita makan pun kita nggak bisa sampai sepadan kehidupan kita, tapi kita terbiasa saya papa mama saya mendidik kita bertiga. Waktu itu saya beradik kakak bertiga Mbak untuk tidak membebani siapapun. Kebetulan saya punya om juga alhamdulillah ini sedikit gangguan ya disambung. Minta tolong ke siapapun. Mungkin om saya juga dengan lapang hati maksudnya membantu atau siapapun keluarga karena papa saya juga punya basically juga banyak nolong keluarga juga gitu kan. Tapi saya sudah semua jadi tanggung jawab lagi. Adik-adik sekolah begitu saja. Mungkin Allah juga ngasih kemudahan ya Mbak Santi kalau kita sayang sama orang tua, niat kita tulus. Itu saya semester 5 ya. Waktu saya semester 5 saya kuliah di Perbanas. Saya nggak punya basically nggak punya minta tolong siapa-siapa, nggak punya orang dalam. Saya ngelamar di perusahaan salah satu bank terbesar di Indonesia dan alhamdulillah saya langsung keterima saat itu. Itu aja sih, jadi doa mungkin kekuatan saya di situ. Ya, itu sekitar tahun berapa Mbak Egi? Kenapa? Mulai tahun kerja. Berapa waktu itu? Tahun 95 saya kerja. Tahun 95, oke. Nah Mbak Egi, situasi ini tentu saja sangat buat Mbak Egi sendiri ya, karena dari kecil Mbak Egi sangat dimanja, segala sesuatunya diladenin gitu ya. Nah, apa yang membuat akhirnya Mbak Egi punya apa ya, sebuah kemakfuman dan perdamaian dengan keterbatasan yang tiba-tiba muncul, dan itu menjadi tanggung jawab besar karena memang Mbak Egi adalah anak nomor 1 dan tadi dididik untuk menjadi pribadi yang mandiri. Apa Mbak Egi yang pertama harus Mbak Egi lakukan? Kemudian tadi ya bisa bekerja dengan di sebuah bank yang sangat bagus ya di Indonesia. Nah, apa nih Mbak, kekuatan apa yang membuat Mbak Egi bisa menghadapi keterbatasan ini dan berdamai dengan itu? Kekuatan saya adalah satu,
rasa cinta saya terhadap kedua orang tua saya dan bakti saya, itu aja kekuatan saya. Hmm, Cinta orang tua, itu bakti aja. saya tua, sayang saya terhadap kedua adik-adik saya. Hmm, Itu hmm. nggak ada yang saya punya impian begini begitu, enggak, cuma itu aja Ya, rasa cinta. Nggak ada yang neko-neko saat itu saya harus begini begitu, enggak. Bagaimana oke. saya harus langsungkan kehidupan saya bersama keluarga saya saat itu. Hmm, hmm. Ada nggak sosok yang bisa menginspirasi Mbak Egi waktu itu ya? Saya harus seperti ini untuk bisa memutus kesedihan untuk keluarga saya. Mungkin ibu saya, karena ibu saya Oh, lihat punya kesabaran yang sangat luar biasa. hmm, Uh, hmm, Tempat hidup ibu saya juga luar biasa, dan ibu saya selalu uh, tersenyum gitu loh dalam menghadapi masalah problem-problem. Saya belajar hmm, dari ibu. oke. Saya belajar Ya, kekuatan dan kemandirian ya dari papa saya. Saat papa oke. saya, kita nggak bisa sampai, kita tuh nggak bisa beli kursi roda, dan papa saya masih jalan tuh terseok-seok dengan bokongnya, jalan terus karena Hmm, papa mau minta makan, minta tolong kalau anak-anaknya pada sibuk, kita juga nggak ngerti, tiba-tiba saya udah ngeliat papa saya ngesot aja jalan. Itu kan saking hmm, simpel, oke. minta tolong nggak manja. Sampai sempat dokter itu di rumah sakit sempat bilang, papa kamu laki-laki yang Hmm, kan sempat tulang, karena papa saya kena gula, tulang itu kan udah hmm, tipis, udah dibongkar semua ya kakinya, terus disiram pakai alkohol, hmm, papa jerit sedikit pun. Dan hmm, papa saya bilang, untuk mungkin itu untuk menghapus dosa-dosa papa, dan tidak ada getaran hmm, gerak. Dan saya melihat, hmm, hmm, jadi saya lihat papa saya dengan seperti itu, ibu saya dengan, sebagai seorang perempuan, ibu saya juga dengan papa saya tidak punya pendapatan, dan ibu saya dengan setia merawat gitu loh papa saya. Dari situ saya melihat kedua orang tua saya, Mbak Santi, depan mata aja hmm. sih, pelajari di Oke. sekeliling. Dari Tidak ada keluhan sama sekali ya dari papa dan mama waktu itu ya. ya, pernah pernah mengalami satu lagi cerita kebanjiran saat itu, papa saya sudah Hmm, buta, papa saya tidak pernah dan adik hmm. saya, ya kita tim yang maksudnya dikasih sama Allah, tim yang kuat mungkin ya. Adik saya Oh iya juga betul. ya menerima Hmm, gitu pas. iya. Oke. Saya nggak sampai eh, ke sana ya melihat prosesnya Mbak Egy. Saya lihat Mbak Egy sangat bahagia, Mbak Egy sekarang sukses gitu ya. Tetapi ternyata ada proses-proses yang itu dialami oleh Mbak Egy, dan ini tentu saja membuat Mbak Egy menjadi perempuan yang memiliki kedaulatan penuh. Nah, boleh cerita nggak? Ini di buku Mbak Egy bicara soal perempuan yang memiliki kedaulatan diri yang sangat luar biasa. Apa sih sebetulnya kedaulatan menurut Mbak Egy itu? Kedaulatan itu adalah satu impian ya, satu impian. Setiap orang Mhm, punya kedaulatan masing-masing. Mungkin kalau saya, impian saya adalah satu kedaulatan perempuan adalah impian, impian cita-cita, impian mhm, hak kita sebagai perempuan seperti apa. mhm, Itu kedaulatan saya seperti itu, Mbak Santi. Kedaulatan perempuan mhm. seperti itu, hak dan impian tepatnya. Oke, baik, Mbak Egy, ini secara sinyal mungkin agak kurang bagus, ya suara Mbak Egy agak terputus-putus ya. Nanti mungkin bisa di sambil aja. Nah, Mbak Egy, ini seorang perempuan memang harus memiliki kedaulatan ya, karena ini menjadi salah satu yang bisa melahirkan generasi untuk negara juga itu adalah dari perempuan. Mbak Ya. Egy, setelah Mbak Egy mengalami perjalanan hidup yang luar biasa, kemudian di usia berapa Mbak Egy terus berkarir, kemudian juga harus mengakhiri karirnya karena bagaimanapun perempuan itu akhirnya dipinang oleh pria yang memang menjadi pilihan kita atau keluarga. Saya berkarir sampai usia 25 tahun. Mhm. Uh, 25 tahun itu saya nikah, memilih untuk menikah. Tapi sebelum menikah sebenarnya saya sudah ada perjanjian ke suami saya. Saya bikin Aha. surat perjanjian, tapi sayangnya saya tidak bermaterai. Jadi Jadi secara hukum kurang kuat ya. Iya 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 iya. Ya. Oke.
sekarang sama suami saya nggak, saya harus tetap bekerja karena saya juga memang dididik dari orang tua saya tidak boleh bergantung sama siapapun sekalipun itu suami ya. Jadi saya bilang karena saya harus masih punya dua adik saya yang harus kuliah dan saya masih ya bakti saya terhadap orang tua. Nah terus ternyata hari kedua menikah, di saat itu saya juga kerja di Asosiasi TV Swasta Indonesia. Kebetulan saya jadi sekretaris. Baru 2 hari setelah saya menikah saya disuruh berhenti dan itu memukul saya karena ya sedih. Jadi ya, perjanjiannya itu nggak ini ya, perjanjiannya nggak berlaku ya? Nggak berlaku sayang, makanya untuk perempuan-perempuan kalau ada perjanjian harus pakai surat materai deh kayaknya. Ada saksi gitu ya. Oke. Jalur hukum ya. Nah terus setelah itu saya sebenarnya waktu itu direksi Antv ingin menguliahkan saya lagi ke Belanda waktu itu untuk sekolah. Tapi suami saya nggak terima. Di situ terus terang terpukul untuk saya. Karena bagaimana saya harus janji saya dengan orang tua saya, janji saya dengan adik-adik saya, itu dilema yang sangat berat, Mbak Santi saat itu. Saya bingung karena waktu itu saya juga ilmu agama saya juga kurang, terus saya juga dicecer ridho suami adalah ridho Allah itu terus yang terngiang-ngiang. Saya cuma satu, saya punya doa dan air mata saya di tengah malam. Dan itu saya berdoa, ya Allah, saya nggak pernah tahu gitu loh bagaimana Islam saya, mungkin pengetahuan Islam saya kurang, tapi saya kebetulan dididik secara Muslim ya, besar di itu Muslim. Saya cuma berdoa kalau memang engkau adalah ridho suami, tapi bukan karena keegoisan manusia, saya akan ikhlas menerima itu, bukan karena manusia di sekeliling saya. Setelah itu saya berhenti bekerja, walaupun fluktuatif ya Mbak. Saya kebetulan juga orangnya senang ngajak teman. Misalnya saya udah masuk kerja di perusahaan A, terus saya punya teman di B, saya masukin teman saya waktu itu di BNI-nya BNI Live. Teman saya telepon saya saat itu juga ketika itu nggak lama itu ya, 9 bulan kan saya ngandung terus melahirkan. Terus teman saya telepon saya, Gi, thank you ya, lo udah referensiin aku ke BNI, aku mau sekolah ke London. Saat itu saya bawa gendongan, saya bawa gendongan kayu. Teman saya juga bilang, gue mau ketemu lo. Terus, duh gue nggak bisa gitu loh, saking malunya gitu loh. Berasa saya tuh waktu itu, saat itu saya malu gitu loh, maksudnya, aduh gue tuh siapa gitu loh, gue nggak punya apa-apa gitu loh. Terus saya minder, mulai sejak itu saya menutup diri Mbak Santi. Jadi pernah ada di masa itu ya, Mbak Egy itu ya? Pernah ada di masa saat saya nggak percaya diri ya Mbak Santi. Ada nggak percaya diri, saya berusaha untuk jualan apa, itu Mbak Santi. Oke. Mbak Egy, ini sudah ada yang memberikan satu pertanyaan lewat WhatsApp di Apredio 0878333300 Ika di Krakatau. Kepada Mbak Priscilla, serat alam itu kok disimpan dengan baik bisa tahan berapa lama, Mbak? Terima kasih. Oh, ini sudah menanyakan soal produk rupanya ya. Mungkin mengalihkan kesedihan Mbak Egy ini. Jadi memang perjalanan Mbak Egy sangat luar biasa ya. Saya terharu banget. Jadi gini, kalau serat alam itu bisa disimpan jangka waktu yang lama bisa, asal sering dikering-keringkan, tapi jangan dipanas matahari, jangan diterik langsung kena matahari. Terus jangan panas sekali, jangan lembab, dikering-keringkan sedikit, bisa sampai puluhan tahun juga bisa. Oh, gitu. Sampai puluhan tahun? Bisa, serat alam asal kita perawatannya aja. Dan dari perawatan setrikanya juga kita nggak bisa pokoknya kalau di serat alam jangan kena panas matahari aja. Tidak langsung kena sinar ya pokoknya ya. Oke. Bagus, jangan juga di daerah yang lembab selalu, ya sekali-sekali dijemur-jemur. Oke. Ika sudah mendapat jawaban ya. Nanti kalau ada usaha tentang ini bisa share juga dengan Mbak Egy. Mbak Egy akan berbagi dengan kamu ya.
Oke, ini sudah banyak juga di Instagram Live memberikan semangat kepada Mbak Egi. Dari K Putri, always proud of you, kakak Princess Egi. Kemudian, terus dari siapa lagi nih? Banyak nih, dari Ilfon juga. Assalamualaikum Egi. Waalaikumsalam ya. Terus banyak banget nih. Mbak Egi ada nih, tanya Nita. Gimana sih Mbak cara menyeimbangkan keluarga dan karir? Nah ini Mbak Egi berkarir juga dengan karya gitu ya. Silakan Mbak Egi Ya, bisa dijawab. peran perempuan itu adalah peran utama adalah ibu. Ibu untuk anak-anak adalah peran kita, tapi wanita karir banyak yang menggantikan. Tapi kita juga jangan menjadi ibu yang benar-benar, memang ibu memang kewajiban kita, tapi kita juga punya ibu yang berkarya, ibu yang punya skill. Jadi menyimbangnya tugas kita dulu, kita umur saat usia emas anak-anak saya 1-5 tahun, saya memang lebih full 80% ke anak-anak, karena saat itu masa emas saya nggak mau tinggal saat masa-masa emas anak-anak saya. Tapi ketika 20 saya berkaryanya ya belajar mendalami skill-skill yang dengan segala keterbatasan saya belajar ya cukup lama ya saya mengeksplor, karena basically ya itu tugas saya sebagai seorang ibu, dan saya tidak mau melewatkan ya gitu aja sih. Prioritas dulu apa, setelah itu nanti rezeki datang sendiri insya Allah. Doa dari anak-anak. Kekuatan dari doa ya. Dan tadi saya menggarisbawahi ridho suami adalah ridho Allah, itu yang mungkin sebagian perempuan yang sudah berkarir berpuluh-puluh tahun akan membolak-balikan ya Mbak ya, sejauh ini seperti apa gitu ya. Dan nanti kebahagiaan secara pribadi kan kadang-kadang orang bisa menemukan kebahagiaan setelah dia berkarir puncak gitu ya. Baik, kita ke Agus Heri 2014. Dengar Apredio di pagi hari, ada Mbak Priscilla lagi siaran. Mau tanya tips dan trik dalam berbisnis di masa pandemi seperti apa Mbak? Ini sudah masuk di ranah bisnis. Satu, harus kreatif, terus kita harus bisa membaca pasar. Yang pernah saya alami ya, begitu awal dari pandemi, sempatlah tersentak 1 hari 2 hari itu saya berhenti. Aduh, kebetulan waktu itu sempat saya desain saya tuh waktu itu sempat haute couture itu yang gelembung lah, yang macam-macam ya. Caranya itu baju laku gitu kan. Wah, saya harus berpikir lebih kreatif lagi. Kayaknya ini saya simpan dulu. Apa nih yang pasar mau? Apa yang dibutuhkan dulu? Jadi kita harus bisa membaca pasar. Setelah itu ada nggak relate nggak sama keahlian yang kita punya? Dari situ kalau kita relate, ataupun misal oke lah, anggap kita nggak relate gitu, kita nggak punya keahlian di situ, tapi kalau kita belajar kapanpun dan kita punya semangat, itu pasti bisa ada jalannya. Kayak itu, saya pikir dengan cara seperti ini, step awal pandemi yang akan dibutuhkan saat ini kan orang takut ya, Mbak Santi ya, takut untuk keluar, terus mereka juga yang juga harus nyaman, maksudnya untuk safety ya, baju safety lah. Saat itu saya berpikir apa nggak aku bikin aja. Saat itu pasar sebenarnya waktu itu pasar masih sepi, butuh baju COVID. Saya bikin kan di rumah sakit APD, saya bikin baju seperti APD tapi yang lebih fashionable, yang bisa dipakai untuk masyarakat umum. Orang nggak malu memakai. Nah, terus saya bikin seperti itu, baju namanya jas pelindung diri, tapi kan mungkin saya nggak cuma saya, mungkin ya banyak juga orang berpikir seperti mungkin pas. Tapi bagaimana menjadi lebih kreatif lagi, kita asah, bagaimana mengasah kemampuan kita yang kita punya, bagaimana kita bikin produk tapi beda dari yang lain. Nah, akhirnya saya bikin baju. Kan baju itu kan COVID itu kan nggak puluhan tahun ya, mudah-mudahan ya Mbak Santi. Nah, semoga cepat berlalu ya. Lalu saya pikir
Kalau karena saya basically tadi bilang santun, jadi juga kan itu baju COVID yang saya bikin itu kan dari plastik ya. Nah plastik itu kan juga besar. Nah saya juga nggak mau setelah dipakai disimpan. Saya nggak mau juga, kemungkinan juga bisa dipakai untuk jas hujan, itu juga oke. Tapi apalagi yang bisa bermanfaat? Baju itu saya bikin lagi menjadi kalau someday nggak dipakai jadi tote bag. Karena akan dipakai itu tote bag. Jadi apapun harus kita selalu inovasi, jangan merasa puas akan yang kita punya gitu. Nah setelah itu baru lama-lama kan pasti menurun ya Mbak Santi ya, yang jualan baju kopinya. Saya harus berinovasi lagi. Kira-kira apa yang dibutuhkan? Takut keluarkan. Carilah bahan-bahan yang nyaman, yaitu serat alam. Saya baca-baca juga apa gitu. Mungkin ada pertanyaan yang lain, nggak tahu. Biar lebih seru lagi. Terus menemukan inovasi-inovasi baru ya, dan tidak hanya berhenti sampai di situ dulu, atau bahkan mungkin terpuruk karena pandemi ini yang memang sesuatu yang kita sangat mengagetkan memang Mbak Egy ya. Oke. Ada bintang underscore 0224, kalau boleh tahu, kenapa harus fashion yang ditemui dalam bisnis? Apakah ada suatu kelebihan dalam menjalankan fashion dibanding dengan bisnis yang lain? Untuk Mbak Egy nih. Kenapa fashion? Mungkin dari awalnya dari mama saya juga, basically apa-apa dari mama. Jadi mama saya waktu itu nggak, jadi gimana ya? Ini sebenarnya mudah-mudahan nggak menyinggung bisnis lain ya Mbak Santi ya. Iya. Karena ungkapan orang tua ya. Jadi waktu itu saya sebenarnya sukanya masak Mbak Santi. Saya itu banget bisnis kuliner gitu kan. Terus mama saya bilang, kamu ngapain masak gitu kan? Nanti kamu nggak bisa mengurus diri. Karena mungkin tahu saya orangnya cuek gitu ya. Saya dulu juga tomboy gitu kan. Terus akhirnya udah coba di fashion aja. Nggak suka mam, jahit tuh pusing gitu kan. Nggak coba gitu. Untuk kamu bisa memakai baju untuk kamu sendiri gitu. Kamu terlihat cantik pun jadi nggak membosankan di rumah. Karena kamu udah memilih hidup kamu untuk menjadi wanita di rumah. Gitu kan. Ya udah. Basically dari itu. Belum terlihat lah maksudnya value-value yang ada dalam diri saya saat itu. Ya, karena sih kenapa saya memilih fashion. Betul. Pertama memang arahan dari mama ya, dan kemudian memang Mbak Egy kemudian tekun tadi ya untuk bisa serius, fokus, dan hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau ada orang tua mengarahkan itu, mestinya kita open dulu ya Mbak ya, jangan langsung cut off gitu kan. Siapa tahu tadi kalau Mbak Egy bilang, saya belum menemukan apa-apa di diri saya, ternyata mama saya lebih mengarahkan, dan itu alhamdulillah bisa terjalani dengan baik. Baik. Iya, karena ini ada mama saya pun kuliner juga tawanan. Mama saya juga. Oke, jadi ada pengalaman yang bisa ini ya. Asam garamnya lebih banyak mamanya soalnya ya daripada kita. Mama saya juga sempat muak. Oke, ada Uswah underscore H76. Semangat Mbak Egy, nggak akan pernah luntur dengan santunya. Semoga pengikut Siti Khotijah yang sukses keluarga dan bisnisnya. Amin. Jadi doa ini, dihujani banyak doa. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Tanya Nita. Kemudian juga ini ada pertanyaan berikutnya. Kapan pertama kali produk santun pertama banget launching, kemudian lalu bagaimana respon serta pendapat orang-orang terhadap produk santun tersebut? Ini dari Fatima 019. Santun itu yang pertama sekali itu di tahun 2000 2021. Tapi yang masih dan pertama kali launching itu nggak laku Mbak Santi. Tidak laku sama sekali. Yang pertama dibikin baju apa waktu itu Mbak Egy? Waktu itu saya sekedar orang ya, saya tahu ya, basically saya pengetahuan fashionnya masih kurang ya. Mama saya disuruh itu ya, saya bikin baju-baju tunik-tunik seperti itu, tunik-tunik.
gradasi dari silk waktu itu, dan tidak laku Mhm. karena mungkin secara uh, apa ya, promosinya mungkin saya kurang ya, promosi, terus Ya. dari ikannya juga saya tidak bisa membaca pasar. Oh, belum sampai ke sana ilmunya ya, Mbak Egy ya. Mhm. Bikin aja gitu. Nah, malah begitu, nah mulai lakunya itu ketika saya akhirnya, saya udah hampir give up di turun give up itu. Berapa tahun? Ya maksudnya sempat give up, ya ampun jual baju gak laku, gimana sih rasanya gitu. Ada juga ya perasaan gitu ya. Capek gitu ya Mbak Egy ya. Oke, oke. Terus akhirnya saya, udah deh, coba deh bikin lagi, tapi untuk diri sendiri dulu deh. Begitu saya pakai, malah laku dari mulut ke mulut sampai Oh. berkembang di 2014 ya. Alhamdulillah penjualan saya itu saat itu bagus, sampai ke Medan itu Mhm. pesen, mereka misal mesen 100 piece, udah kayak gitu Mbak Santi. Oke, oke. Jadi ternyata hoki juga ya dipakai diri sendiri dulu gitu ya. Jadi orang yakin, oh, iya, oh Mbak ini pakai bajunya bagus banget gitu ya. Nah itu membuat orang jadi semakin percaya kalau itu bikinannya Mbak Egy sendiri dan luar biasa. Mungkin itu personal Oke. branding, kita sebut personal Nah, branding. betul. Bicara soal brand ini Mbak, ada yang nanya dari Lokahita. Hai Ah, Tante Tricil, bagaimana cara menemukan brand identity dan untuk desain fashion yang baik Tante? Ini anak-anak muda sekarang emang sangat luar biasa ya. mm-mm. Nah, brand identity ini bagaimana Mbak? Brand identity. Jadi saya mulai fokus jualan, maksudnya di 2014, terus saya 2019 tuh saya juga mulai turun lagi tuh Mbak Santi. Karena saya hidupnya pindah-pindah Hmm, kota. Nah, dari situ oke. saya akhirnya tahun 2019 saya mencari ketemu dengan WPC, teman-teman S3 yang luar biasa di sini. Akhirnya saya Hmm, menemukan brand identity. Bagaimana cara menemukan brand identity? Kita ya balik lagi, kita cari kompetitor dulu. Terus oh, kita oke. kompetitor, produk apa yang akan kita launching. Kita akan launching, terus tembak pasar kita kemana? Setelah Hmm, tembak pasar usia berapa yang kita inginkan, terus produk kita harus, terus kita juga punya tahu kompetitornya, terus kita survei dulu ke minimum ke lingkungan kita, terus hmm, lama-lama besar lingkungan mas, dari situ kita punya survei, hasil survei itu barulah kita punya kesimpulan. Setelah kita punya kesimpulan, kita baru mencari value dari produk kita. Nah itulah yang hmm, saya brand identity dari situ, dari kebutuhan oke. pasar, umur, dan ya bisnis model kanvasnya dipakai untuk menemukan brand identity. Gitu. Oke, Lokahita, mudah-mudahan sudah cukup menjawab ya bagaimana menemukan brand identity yang disampaikan oleh Mbak Egy tadi. Mbak Egy, ada Lisa ini bertanya dari WhatsApp di 085602 sekian sekian sekian. Mbak Egy mau tanya, saya tadi sempat menangis ketika mendengar perjalanan Mbak Egy. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara mengelola hati agar tetap bahagia dan bisa menghasilkan karya yang luar biasa seperti sekarang ini? Lisa. Untuk menerima apa tadi Mbak Santi, bisa diulang? Mengelola hati agar tetap bahagia dan bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Pertama-tama ikhlas dulu menerima keadaan. Kalau kita nggak ikhlas, susah untuk kita move on dari keadaan yang nggak nyaman di hati kita ya. Biasanya gitu. Betul, betul. Saya harus ikhlaskan dulu. Setelah saya ikhlas, disitulah saya mencerna bagaimana mencerna dan menyadari diri kalau kita punya masalah. Ya, kita harus bangkit. Kita harus bangkit dengan suasana yang tidak nyaman ini. Kita harus bangkit dan kita membuat pola pikir kita menjadi positif, baik di sekeliling kita ataupun baik di sekeliling untuk dan yang kedepannya. Berpikir aja positif Mbak. Insya Allah kalau kita berpikir positif, insya Allah itu udah bisa merubah sendiri kok keadaan. Merubah sendiri. Iya.
Jadi selalu berpikir positif, dan yang pertama adalah ikhlas ya, menerima keadaan apapun itu, berdamai dengan keadaan yang ada, itu yang terpenting ya. Dan tadi mengelola dan merawat pikiran-pikiran positif, dan insya Allah nanti alam pun akan mengiring kita pada hal-hal yang positif. Terima kasih Lisa, terinspirasi ya. Lisa sampai menangis tadi Mbak. Iya iya iya. Ada ya, memang sentuhan-sentuhan itu kadang-kadang membuat orang lain juga merasa ada proses perjalanan yang sama. Linda di Semarang. Selamat siang Apredio. Mbak, saya kagum dengan cerita di balik santun. Ternyata banyak kisah yang membuat saya terinspirasi juga. Kemudian di masa yang sulit dan dihadapi oleh Mbak Egi, apa hal terbaik yang pernah didapat ketika memutuskan untuk membuka usaha ini, Mbak? Yang terbaik ketika memutuskan untuk usaha ya, yang saya dapatkan ya akhirnya saya bisa, ya itu saya bilang kebahagiaan saya bukan, mungkin aneh ya, maksudnya kebahagiaan saya ataupun yang terbaik itu orang kan suka seperti apa, seperti ayah punya orang target masing-masing ya. Kita Betul, nggak betul. tersebut itu baik atau buruk, tidak. Tapi saya simple aja. Yang terbahagia saya bisa membahagiakan ibu saya. Itu Oh, aja. oke. Okay. Ketika saya bisa, ini loh, kamu harus passion. Waktu saat itu saya nggak bisa, ternyata akhirnya saya bisa membuktikan ke ibu saya bisa mau terima gitu dengan segala kekurangan saya ini gitu loh. Saya bisa loh, Mam, ternyata apa yang Mama inginkan itu ternyata bisa terjadi. Itu aja sih yang terbaik. Mungkin simple sih, nggak ada yang saya dapat berapa dapat segala macam secara materi, enggak. Kebahagiaan saya melihat itu dengan bahagia. Saya masih nggak percaya sebetulnya ketika ngelihat performa Mbak Egi, dan saya sempat ketemu sekali ya waktu itu ya, kita berhadapan secara langsung. Saya belum yakin ya Mbak Egi tidak punya, iya benar, ternyata sesederhana ini seorang Egi yang saya kenal, yang saya pikir bahwa Mbak Priscilla Mergi itu dengan fashionnya yang waktu itu dilihatkan, saya tahu sendiri ya, ini pasti orang punya mimpi besar, pasti beliau dari keluarga yang memang betul-betul luar biasa dan tidak pernah menemukan cerita-cerita seperti itu. Ini saya belum yakin loh, benar nggak sih Mbak Egi ini? Gitu loh. Iya, makanya tadi saya sempat, sebetulnya nggak boleh ya, host menangis tuh nggak boleh. Jadi tadi sempat saya harus mengalihkan ke pertanyaan yang lain karena saya hampir jatuh air matanya, itu nggak boleh, itu merusak namanya ya, baper nanti. Tapi saya baru tahu benar-benar saat ini ternyata di balik itu Mbak Egi punya kisah-kisah yang luar biasa dengan karyanya yang sangat dahsyat. Dan saya yakin Anda memang orang baik kok. Begitu Anda juri minta produk Anda kasih gitu ya, kan luar biasa. Ini anak gimana sih? Saya cuma bilang gitu aja ya. Oke, baik. Ini ada doa juga dari Minhatun Nurul Muna. Semangat Bu Egi, semoga santun sukses selalu. Amin. Oke, terima kasih, amin. Kemudian dari Baby Batik _art, semangat dan sukses selalu Priscilla, desainer. Dan kemudian kita lagi ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah dari Bandung. Mau bertanya, dalam pembuatan santun yang menggunakan serat alam, apa nih? Tancen rayon, betul Mbak? Tencel rayon. Tencel rayon dan katun, apakah pernah suatu masalah dalam pembuatannya atau hasilnya yang kurang maksimal, Mbak? Bahkan gagal, mengingat pembuatannya dari ini kan cukup sulit, sedangkan pasar bisnis fashion di Indonesia juga banyak. Bagaimana Bu Egi sendiri memilih ini menjadi salah satu pasar yang beda dengan yang lainnya? Diferensiasi ya mungkin ya. Silakan, Mbak Egi. Saya kenapa memilih Tencel sama rayon? Pertama yang saya pikirkan bagaimana customer saya memakai. Kalau customer saya dengan nyaman, biasanya yang dari serat alam, setahu saya selama saya berkecimpung di serat alam itu Tencel dan rayon itu untuk di kulit tuh nyaman ya. Nggak, kadang-kadang ada beberapa bahan yang nggak nyerap keringat. Tapi kalau untuk Tencel sama rayon nyaman. Jadi saya pikir saya pakai dulu sendiri aja nyaman, apalagi bagaimana dengan customer saya. Itu dulu, kenyamanan dulu. Makanya saya memilih itu. Kalau problem di saat Tencel sama rayon memang
ada beberapa lah sedikit-sedikit keseripet ya, perpaduan antara kalau kita menggunakan Tencel itu masalah teknis ya, teknis jahit lah. Ya. Kalau itu masalah itu aja saya memilih kenyamanan dulu untuk customer, si pemakai itu aja Ya. memilih. Jadi memilihnya itu karena memang ditempatkan bagaimana kita menggunakan ya Mbak ya, sehingga kalau kita nyaman itu customer pasti nyaman. Jadi tidak mengejar profit saja ya. Mungkin ini salah satu value yang Mbak Egi dapatkan juga dari bisnis ini. Baik, terima kasih. Kemudian ada lagi pertanyaan lewat Instagram Live. Sebetulnya banyak, tapi tidak bisa disebut satu persatu ya, karena waktunya sangat terbatas sekali. Liarahma, selalu salut dan dengan wanita-wanita hebat. Ya, terima kasih. Kemudian Ratih Mawar _78 juga keren banget pembahasannya. And then ada Saud nih _Sijuntak. Menurut Ibu, seberapa penting modal dibandingkan dengan kemauan? Kalau modal, bagi saya modal secara materi menurut saya nggak terlampau ada pentingnya, tapi itu mungkin nomor 2 atau nomor 3. Tapi modal yang terus adalah kalau saya tuh berjualan melalui attitude kita. Itu modal terutama, attitude. Kenapa attitude? Karena mungkin aneh ya, maksudnya aneh gini. Kenapa sih attitude? Padahal kan uang lebih perlu ya secara materi. Tapi lebih utama ya, betul. Oke. Kedua, kenapa saya bilang attitude? Karena saya banyak dengan, maksudnya hubungan, saya nggak berasa attitude itu saya bagus ya. Setiap manusia pasti ada kurangnya gitu. Tapi saya berusaha menjalin pertemanan atau menjalin satu silaturahim itu, menjalin suatu kebaikan dengan membersihkan hati kita. Kalau hati kita bersih, insya Allah nanti itu akan jalan dengan sendirinya. Example, saya dapat link waktu itu sempat dapat di Grand Indonesia di alun-alun tanpa proses yang aneh-aneh. Waktu itu saya dapat tempat di Grand Indonesia nggak aneh-aneh, karena saat itu pertemanan saya Gi, lu produk lo apa gitu kan, ditanya gini-gini, produk gue, jadi saya cerita, udah lo masuk di Grand Indonesia, referensi gue, dan itu saya sering. Jadi nah dari itu nanti setelah itu kita punya apa uang yang ada, ya kita kelola aja apa yang ada sekemampuan kita tanpa memaksakan diri. Tapi kalau benar-benar butuh secara materi, ya kita bisa, mungkin secara finansial kita nggak ada, kita bisa pinjam ke bank kok. Sekarang banyak fasilitas-fasilitas UKM yang dipermudah sama pemerintah aja sih. Penting saya kemauan ya, kemauan tuh imbang-imbangan sama attitude. Baik, integritas ini luar biasa ya Mbak, harus dimiliki masing-masing orang. Jadi attitude itu akan melahirkan sebuah integritas, sehingga pertemanan atau networking itu rekomendasi itu gampang banget. Tidak harus nanya yang macam-macam, apa produk lo, langsung aja masuk gitu ya. Padahal orang harus ngantri dengan banyak cara bagaimana bisa masuk ke sana. Baik, ada Ratih Mawar _78. Mbak, saya tanya, apa yang membuat kuat Mbak banget selain daripada segala dukungan dari keluarga? Semangat saya. Semangat. Doa lagi, balik lagi doa yang bikin doa tengah malam itu luar biasa. Kalau di doa malam itu air mata emas, Mbak Santi. Air mata emas, ya, dalam betul kondisi silence ya Mbak ya. Jadi kita deket banget dengan Allah. Kemudian bagaimana kita berkomunikasi itu akan lebih bisa khusyuk, santun gitu ya. Kita tidak minta banyak, tetapi kita berterima kasih segalanya sudah diberikan. Mbak Egi, masih ada nggak mimpi yang saat ini belum Mbak Egi raih? Balik lagi, mungkin ibu saya ya, karena mungkin habis-habisan ya. Papa saya juga udah habis-habisan ya kehidupannya. Kepengen kalau saya ada rezeki Allah kasih gitu ya, kepengen sih someday gitu ya, maksudnya ibu saya memang masih tinggal sama saya, Mbak Santi, tinggal sama saya. Kepengen aja someday mama saya punya tempat tinggal dengan kebebasannya sendiri. Itu aja. Terus anak-anak ya tetap saya punya anak-anak, saya selalu bilang anak-anak, saya nggak pernah kepengen punya anak satu
yang soleha. Bisa tanyakan ke anak-anak saya, mama tuh nggak pernah minta apa-apa kan? Saya juga nggak pernah tuh neken anak saya untuk belajar harus juara, nggak pernah. Saya cuma bilang, mama ingin anak mama, 3 anak-anak mama menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana impian saya itu, bagaimana saya mendidik anak-anak saya menjadi soleh dan soleha. Simple thing, bisa tanyain ke anak-anak saya. Kalau lagi ujian atau apapun, ya silakan aja. Gak ada harus stres ntar anak-anak kasihan. Iya benar. Mbak, bagaimana sih Mbak Egi menemukan sebuah kebahagiaan hati yang akhirnya ini menjadi salah satu bunga kehidupanmu ya Mbak ya, bersama dengan keluarga? Ya balik lagi, kalau masalah kebahagiaan hati kita nggak bisa takar setiap orang ya Mbak Santi ya. Kebahagiaan saya melihat mama saya tersenyum indah, suami saya juga ikhlas, maksudnya sekarang maksudnya ketika itu waktu saya suruh berhenti kerja kan saya mungkin ada berontak juga ya, tapi saya berontak nggak frontal sih ke suami saya. Dan suami lihat kebahagiaan saya melihat ketika suami saya melihat saya tuh sudah ikhlas menerima keadaan, sudah nyaman, itu udah kebahagiaan saya lagi, terutama kedua putri dan putra saya menjadi orang yang bermanfaat nanti. Itu kebahagiaan saya sudah simple sih. Hanya suami saya nggak punya sesuatu yang branding. Mbak, apa yang mau disampaikan ke mama dan juga suami ya, juga anak-anak? Cuman I love you so much. I love you. Oke, I love you too Mbak. Sudah saya jadi nangis. Mbak sudah ya. Saya terharu banget ini soalnya nanti nggak selesai. Pertanyaan sudah saya siapkan tapi nggak keluar karena saya tidak bisa menahan bagaimana emosi saya karena saya harus meneteskan air mata. Mbak Egi, thank you banget untuk waktunya. Mudah-mudahan kita bisa terus saling belajar satu dengan yang lainnya, dan saya berterima kasih banyak untuk bisa ketemu dengan Mbak Egi, dan ini adalah guru baru saya juga di sharing and hearing siang hari ini. Mbak, kita berikan 5 masker untuk Lokahita. Oh boleh, sudah ini ya. Mau ditunjukin nggak Mbak maskernya apa nanti aja? Boleh ditunjukin seperti apa maskernya. Ini jadi nanti teman-teman juga mungkin bisa searching saja di Santun ya. Oke. Ini maskernya. Dari Serat Alam. Dari Serat Alam. Nasiko juga. Oke. Pewarnanya juga kuat. Baik, ini bisa diinfo untuk sosial medianya, untuk teman-teman bisa upnya, bisa menonton produk-produknya Santun di mana nih, Mbak? Kalau untuk penjualannya Santun Official, kalau yang pribadi bisa. Oke, itu ya. Baik, Mbak Egi, dan masih tadi Lokahita, kemudian ada juga Fatima yang memberikan doa sukses selalu, dan ada Lisa, Syarifah, dan juga satunya kita berikan kepada yang Syarifah ada di Bandung ya. Kemudian satu lagi tadi yang sudah mengirimkan lewat WhatsApp ada Linda di Semarang. Yang lain mungkin bisa confirm ya. Kemudian Lokahita ini bisa DM saja. Terus untuk nanti informasi selengkapnya kita bantu ya ke Mbak Egi ya. Mbak. Terima kasih ya Mbak Santi. Sama-sama. Kapan-kapan ketemu langsung ya. Thank you banget. Salam buat semua keluarga di situ. Terima kasih. Mohon maaf dengan keterbatasan saya. Sukses untuk Mbak Egi dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio, Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.